Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya, Epin Saifuddin, dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Pada segmen kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bela negara. Sebelum menjawab pertanyaan tentang apa itu bela negara, terdapat satu pertanyaan penting yang harus kita jawab, yakni kenapa negara harus dibela? Tentu jawaban umum yang sering dilontarkan adalah karena kita tinggal di negara ini. Persoalannya kemudian adalah, jika kita tinggal di negara ini, lantas kenapa mesti ada upaya pembelaan terhadap negara? Hal ini setidaknya bisa kita lihat dari adanya perubahan spektrum ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara dan pada akhirnya mengganggu kehidupan kita sebagai bangsa. Ancaman yang dihadapi negara hari-hari ini bukan hanya bersifat militer saja, melainkan ancaman yang bersifat nirmiliter. Bahkan ancaman yang sulit dilihat secara kasat mata ini justru dipandang sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dibandingkan dengan ancaman yang bersifat militer. Anda tentu merasakan itu. Melihat adanya perubahan spektrum ancaman, maka menjadi perlu kita secara bersama melakukan serangkaian upaya pembelaan terhadap negara. Jadi, apa sebetulnya bela negara? Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara menjelaskan bela negara sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun secara kelompok, secara kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Mengalir dari penjelasan tersebut, maka nilai-nilai dasar bela negara terdiri atas cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Bela negara merupakan hak bagi setiap warga negara, terutama dalam hal menerima pembinaan kesadaran bela negara. Lain daripada itu, bela negara juga merupakan kewajiban bagi setiap elemen bangsa. Bahkan dalam Undang-Undang Pertahanan Negara dijelaskan bahwa bela negara sebagai kewajiban dasar manusia dan merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Lantas, bagaimana praktik bela negara di perguruan tinggi? Bela negara di perguruan tinggi diintegrasikan ke dalam tridharma perguruan tinggi, baik melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, maupun pengabdian pada masyarakat. Salah satu contoh aktualisasi bela negara di perguruan tinggi adalah melalui kuliah kerja nyata, di mana mahasiswa terjun ke masyarakat, melihat, mengidentifikasi, dan mengkaji permasalahan serta menyelesaikan persoalan itu. Anda bisa lihat, ya, itu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, ya, dalam menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Dari saya, di terakhir ingin menyampaikan bahwa untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dahulu, seperti mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak, kata Muhammad Nasir. Gatot Subroto mengatakan, jagalah namamu, jangan sampai disebut pengkhianat bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.